Om Swastiastu. Saya Krisna. Hari ini saya akan membicarakan tentang beberapa bencana dan mitigasi yang dapat terjadi di Nusa Penida. Yang pertama adalah tsunami, di mana tsunami ini bisa didefinisikan sebagai perpindahan volume air laut akibat gempa bumi, lalu dapat juga disebabkan oleh gunung api, longsor, dan gelombang ini memiliki kecepatan yang sangat cepat, yaitu dapat mencapai 400 km per jam, dan ketika di pesisir kecepatannya akan menurun sekitar 80 km per jam, namun tidak mengurangi keberbahayaannya. Oke, jadi selanjutnya saya akan membicarakan tentang ciri-ciri dari tsunami ini. Jadi pertama-tama itu biasanya akan terlihat burung berputar-putar di atas pantai. Kemudian air laut tiba-tiba akan surut dan akan tercium bau garam yang sangat keras. Kemudian juga akan terdengar bunyi gelombang yang lebih keras daripada biasanya. Adapun beberapa langkah untuk memitigasi dari tsunami ini, yang pertama-tama adalah memantau seismologi secara rutin. Kemudian untuk apabila tsunami ini terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mencari ketinggian. Kemudian dapat juga kita berlindung pada hutan mangrove yang ada. Terus diharapkan dapat mengurangi kecepatan dari gelombang tsunami tersebut. Berikutnya adalah likuifaksi. Apa yang dimaksud dengan likuifaksi? Mungkin likuifaksi ini masih sedikit awam bagi masyarakat sekitar. Namun likuifaksi ini juga memiliki potensi yang tidak kalah mengerikannya dengan tsunami. Jadi apa yang dimaksud dengan likuifaksi? Likuifaksi itu adalah di mana tanah itu kehilangan daya cengkramnya. Hal ini disebabkan oleh suatu tegangan yang sangat keras. Bisa juga disebabkan oleh beberapa faktor-faktor lainnya. Contohnya adalah sesar dan yang lain sebagainya. Contoh likuifaksi ini adalah pada kota Palu beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi di kota Palu itu beberapa waktu yang lalu terjadi musibah berupa gempa yang cukup keras. Kemudian tanahnya itu kebetulan sudah jenuh juga sehingga tanah tersebut kehilangan daya cengkramnya dan menyebabkan bangunan-bangunan itu ikut terserap ke bawah akibat daya cengkram tanah yang sudah tidak ada lagi. Jadi likuifaksi ini disebabkan oleh hilangnya daya cengkram tanah. Lalu bagaimana cara memitigasi likuifaksi ini? Yang pertama-tama tentu saja kita dapat studi kasus untuk mencegah terjadinya likuifaksi ini. Pertama-tama kita harus sadar akan daerah-daerah yang memiliki potensi likuifaksi. Likuifaksi ini memiliki potensi terjadi yang lebih besar pada daerah-daerah yang memiliki litologi yang lebih rentan. Contohnya adalah seperti tanah-tanah yang sudah lapuk, lalu batuan-batuan yang seperti batuan sedimen. Kemudian kita juga harus mengevaluasi kondisi gempaan dari wilayah tersebut, karena wilayah yang lebih berpotensi gempa akan memiliki peluang untuk mengalami likuifaksi yang lebih tinggi pula. Kemudian tidak kalah penting yaitu adalah evaluasi kondisi muka air tanah. Nah, jadi likuifaksi ini memiliki peluang terjadi yang lebih besar pada kondisi tanah yang di bawah 10 meter. Jadi kita sebisa mungkin harus mencari kondisi muka air tanah yang lebih dalam daripada 10 meter untuk mencegah terjadi likuifaksi ini. Karena keberadaan muka air tanah yang di bawah 10 meter itu juga akan mempengaruhi litologi yang ada di atasnya, sehingga akan terlarut dengan lebih mudah dan dapat menyebabkan likuifaksi. Sekian dari saya. Om Santi Santi Santi.